Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang teman-teman. Ini biasa ini lagi ngoprek teman-teman. Ini Blue Winner. Ini ada kendala Blue Winner ini power window-nya seret teman-teman. Nah ini yang sebelah kiri. Dulu itu sempat bermasalah juga, cuman yang dulu itu yang sebelah kanan, yang sebelah sana, yang bagian sopir. Nah di video yang dulu itu yang sebelumnya saya udah bikin videonya juga untuk mengatasi power window yang sebelah kanan dulu itu. Cuman dulu itu ngakalinya pakai relay biasa, pakai cabutan dari alat-alat elektronik. Dulu itu pakai dari bekas mainan mobil remote. Dulu itu yang sebelah kanan. Nah ini yang sebelah kiri juga sekarang itu sama berkendala itu power window-nya seret teman-teman, terutama yang bagian naik. Kalau yang bagian turunnya masih lumayan kencang, cuman yang bagian naiknya berat. Nah masalahnya hampir sama seperti dulu yang sebelah kanan. Nah itu ini biasanya penyakit klasik mobil tua teman-teman. Nah ini ada power window-nya tapi power window-nya seret. Alhasil ya percuma, mendingan pakai yang engkol yang diputar gitu aja. Nah kita coba dulu teman-teman. Nah kendalanya itu seperti ini saklar power window-nya untuk naik turunnya. Kita coba. Nah ini kalau ke bawah sih masih lumayan kenceng, cuman kalau yang untuk ke atasnya itu pelan banget. Oh itu mau nyampe atasnya itu lama. Nah di sininya juga pelan banget. Kadang-kadang ini nggak kalau turun masih kenceng. Naik itu berat sekali. Nah kita akan coba oprek ini supaya untuk naik turunnya itu sama kencengnya teman-teman. Ini dari tombol power window yang ini, apalagi kalau dari power window yang kontrol yang sebelah sini dari sopir itu lebih lambat lagi. Kita coba ini yang sebelah sini. Tuh naiknya itu lama banget, kayak yang seret. Kalau turun sih masih lumayan kencang teman-teman. Nah seperti itu. Untuk yang naik tuh berat. Nah dan juga kalau teman-teman perhatikan, kalau posisi berat itu saklarnya itu saklarnya itu panas teman-teman. Nah karena tegangannya nyampe, cuman putaran dinamonya berat, jadi akhirnya arusnya itu tertahan di sini ya. Jadi saklarnya itu kalau teman-teman perhatikan ini panas ini kalau posisi seret naik seret itu. Nah belakangnya itu panas karena aliran arusnya tidak lancar tertahan. Nah yang sering berkendala rusak saklar power window itu karena itu teman-teman. Kita paksakan, udah berat, kita paksakan, kita tekan terus. Nah akhirnya dalamannya itu terbakar atau patah. Nah ini juga udah anget, tadi dipakai cuma sebentar aja, ini anget. Ini di dalamnya itu kalau seperti ini pasti lama-lama akan rusak. Sama juga dengan saklar yang sebelah sana. Nah itu kendalanya untuk penyakit klesi itu rata-rata saklar itu cepat rusak, pada gosong atau pada patah. Itu dikarenakan kita memaksakan power window yang seret untuk dipaksakan jalan. Akhirnya seperti itu. Nah oke teman-teman, kita akan coba oprek supaya power window ini lancar dan saklar juga bisa awet seperti itu. Nah sebenarnya yang dulu juga yang sebelah kanan juga udah saya praktekkan berhasil. Nah kita akan coba praktekkan di sebelah ini, yang sebelah kiri. Untuk mengatasinya kita cukup pakai relay teman-teman. Nah, cuman bedanya kalau dulu yang sebelah kanan itu pakai relay yang biasa. Dan banyak pertanyaan juga dari video yang sebelum itu, mungkin karena kalau yang dulu itu harus dirakit dulu relaynya karena kita nyabut dari barang-barang bekas dan kita harus menyoldernya, harus merangkainya.
Nah, kalau kali ini kita akan coba langsung pakai relay yang udah jadi, yang ada di toko teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini relay. Ini relaynya mereknya Bosch, kakinya kaki 5, 12 volt, 30 ampere. Nah, dengan relay seperti ini nih lebih gampang untuk perakitannya, mungkin beda dengan yang video yang sebelumnya. Yang video sebelumnya mungkin juga ada yang tanya itu untuk perakitan relaynya. Nah, di video yang sebelumnya saya nggak sempat buatkan untuk perakitannya. Nah, di video yang sekarang akan saya jelaskan kembali untuk perakitan dengan relay yang udah jadi seperti ini lebih gampang. Nah, untuk kabelnya juga teman-teman mungkin bisa lebih gampang tuh beli soketnya yang udah jadi. Kalau ini kan karena soketnya tadi cari tidak ada, jadi kita beli terpisah pakai spoon, dimasukin seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, biar tidak panjang-panjang lebar, kita langsung praktekkan aja teman-teman. Yang pertama kita rangkai dulu relay ini supaya bisa digunakan buat ngemodif power window yang seret ini. Nah, ini. Terus yang selanjutnya sebelum kita pasang relay, kita bikin dulu jalur. Nah, ini saya udah bikin jalur. Nah, ini. Jadi kita bikin jalur langsung dari kontak. Nah, ini kabelnya saya tuh masukin di sini nih, yang ini. Nah, ini yang warna kuning ini masuk ke pintu. Nah, jadinya kabelnya tuh ke sini. Ini ada positif 1, negatif 1. Ini arusnya ambil langsung dari kunci kontak teman-teman. Nah, ini langsung ke sana, ke tengah ke sini. Nah, kita ambil dari kunci kontak bagian on, jadi bagian setrumnya. Kita ambil ke sana, jalurnya langsung kita masukkan dan kita keluarkan dulu ke sini. Nah, kita coba arusnya nyampe atau tidak ke sini. Nah, ini teman-teman nyala ya. Nanti ini yang bagian positif dari kontak langsung. Nah, sebelahnya ini negatif. Nah, jadi langkah pertamanya teman-teman bikin jalur dulu, jalur setrum langsung yang dari kunci kontak kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Jadi ada positif dan negatif ini langsung dari kunci kontak. Untuk yang lainnya ini masih seperti biasa, kita belum utak-atik. Ini untuk kabel dinamo power window-nya, ini dinamonya. Nah, ini kabelnya ini ada 2. Nah, ini yang dari modul. Nah, dari saklar ini. Nah, untuk mengaturnya. Nah, jadi keluar lewat sini, yang mengatur naik turun kaca pintu itu ini teman-teman. Nah, ini dinamonya, ini ada giginya di sini. Jadi dia berputar naik atau turun tergantung dari kontrol dari sini. Nah, itu teman-teman. Oke, setelah kita buat jalur seperti itu, kita langsung untuk perakitan relaynya. Nah, oke teman-teman, kita lihat untuk perakitan relaynya. Mungkin buat teman-teman yang pingin tahu untuk perakitannya bisa langsung dicatat biar enggak pusing. Saya akan mengarahkan untuk nomor-nomornya kemana-mananya. Oke teman-teman, kita langsung rakit aja dulu relaynya. Nah, ini teman-teman, kita langsung ke proses perakitan. Nah, kita perakitannya kita pakai gambar aja teman-teman, biar lebih mudah. Kalau langsung ke unitnya itu biasanya agak ribet dengan kabel-kabelnya. Nah, dengan cara di sini digambar mungkin bisa lebih mudah dimengerti teman-teman. Nah, ini kita udah gambarkan, ini ada motor power window yang nempel di pintu itu. Nah, kita yang perlukan itu relay, ini relay 5 kaki 2 biji. Nah, ini saklar power window-nya yang bawaannya. Jadi kalau untuk jalur aslinya itu dari dinamo power window itu kan ada kabel 2. Nah, sini 2. Nah, ini 2, ini nanti masuk ke kabel ya, yang dari sini. Nah, ini nyatu. Ini untuk mengatur naik turun power window ini. Nah, yang mengaturnya itu ini dari bawahnya itu seperti ini. Nah, langkah pertama itu setelah
seperti ini. Dan di tadi itu kita udah bikin jalur yang dari kunci kontak. Nah, ini kita gambarkan sebagai jalur kunci kontak. Nah, ini satu positif, satu negatif. Ini dari kontak. Nah, ini kita udah bikin jalur ini. Jadi yang ada di pintu itu seperti ini. Nah, ini kita udah bikin jalur yang ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita potong jalur yang ke motor power window ini. Kita potong aja. Nah, kita bayangkan nih seperti ini, kita potong. Jadi jalurnya yang ke menuju power window itu kita potong seperti ini. Nah, untuk selanjutnya setelah kita potong, baru kita untuk merangkai ke relay ini. Nah, relay 5 kaki itu letaknya seperti ini, ada 85, ada 30, ada 86, ada 87A, ada 87 biasa. Nah, buat teman-teman perlu diperhatikan untuk beli relaynya itu cari relay yang 5 kaki 87A. Soalnya di pasaran itu ada berbagai macam relay, ada yang relay kaki 4, ada relay kaki 5. Nah, yang kaki 5 juga ada dua tipe. Ada yang 87A, ada yang 87 biasa. Nah, kalau yang 87 biasa itu, nah ini kodenya itu tidak ada lambang A-nya. Jadi 87 ini 87. Nah, kalau yang itu tidak bisa, teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan kaki relaynya itu. Cari yang 87A. Kalau yang 87 biasa itu nanti malahan konslet, nggak bisa bekerja dinamo power window-nya. Oke teman-teman, kalau teman-teman udah mempunyai relay seperti ini, kita langsung proses untuk pemasangan. Nah, ini kan kita potong, ini kita potong. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk menyambung-nyambungnya itu, nah kita kesini, ini kan ada 30, kita yang paling gampang dulu, ini 30, ini 30. Nah, kabel yang ini, yang dari motor power window ini kita pasang ke nomor relay kaki 30, yang bawahnya juga 30. Nah, berarti ke sini sama ke sini. Nah, ini 30. Nah, untuk yang sebelah sininya kita pasang ke 86. Nah, berarti ke sini sama ke sini. Nah, seperti itu. Wah, jangan salah pasang ya. Jadi yang dari sini, yang sebelum kita potong masuknya ke 86 kiri kanan, yang 30 masuk ke sini. Nah, ini. Nah, setelah itu terpasang. Lalu yang selanjutnya, nah ini yang dari kontak ada jalur positif negatif setrum. Nah, ini untuk nyambungnya itu yang positif sama negatif. Nah, yang positif ini nyambung ke 87 biasa ya. Ini kita tulis 87. Jadi disatuin, berarti ke sini satu, ke sini satu. 87 ini. Ini. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang negatif. Nah, ini yang negatif nyambungnya ke 85 sama 87A. 87A. Nah, berarti ini dua-duanya sama. Ini 8, berarti ditulisnya 2 ya. 85, 87A. Nah, berarti yang kaki 85, 87 sama ini 85, 87 itu digabung. Semua nempelnya ke sini. Nah, ini yang ke negatif. Untuk yang positif itu ke 87. Nah, itu untuk yang 30 ke sini, 30 ke sini, 86 ke atas ini. Nah, jadi untuk proses pemasangannya itu cuma seperti itu. Nanti yang bekerjanya itu relay ini. Nah, ini yang kerja beratnya itu relay ini. Jadi kerja saklar power window yang ini tuh lebih ringan, lebih awet. Jadi saklar ini cuma ngontrol relay ini.
jadi yang kerjanya relay. Jadi putaran ke sini itu lebih kenceng dan ke tombol power window-nya juga lebih awet. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa mengerti, bisa dipahami. Berarti sambungannya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kutub. Jadi kalau yang disambungkan itu ini 8587A sambung, 8785 sambung, ini disatuin ke sini. Nah, ini pulpennya malah nggak ada. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti nyambung ke bagian negatif sini. Nah, dari kontak. Nah, untuk 87 ini udah saya tulis 87 nanti nyambungnya ke sini sama ke sini. Nah, seperti itu teman-teman untuk gambarannya. Jadi sangat mudah, sangat simple pemasangannya itu seperti itu, asalkan teman-teman memahami gambar ini. Jangan di skip nanti kalau di skip nanti malah salah penyambungannya. Nah, pemasangannya itu seperti itu, cuma memutus ini sama memasang ini. Kalau seandainya nanti udah terpasang, cuman dari tombol ini, tombol ditekan naik, seharusnya dinamo kaca itu naik. Nah, kalau nanti seandainya terbalik, di tombol ini ditekan naik malah turun, nah teman-teman tinggal balik aja yang ini, yang 86 ini yang ke sini. Nah, kita tukar yang tadinya dari sini kita tukar ke sini, yang dari sini kita tukar ke sini. Kalau seandainya udah pas, posisi ditekan naik, kaca naik, berarti udah. Tapi kalau terbalik, ya baru kita balik yang 86 nya yang ini, yang 2 yang dari sini. Oke teman-teman, mungkin untuk cara pemasangannya seperti itu. Nanti untuk di lapangan terserah teman-teman, yang penting rapi. Usahakan kabel yang ini semua terbungkus dengan isolasi, jangan sampai kena ke bodi karena ini strum kontaknya langsung, bisa berbahaya. Seperti itu teman-teman untuk cara pemasangannya, sangatlah mudah. Nanti teman-teman tinggal ikuti aja untuk kaki-kaki ininya, pasti nanti akan sesuai keinginan. Oke teman-teman, untuk cara pemasangannya seperti itu. Kita langsung ke hasilnya. Nah, ini teman-teman, kita selesai pemasangan. Ini udah kita pasang kembali door trimnya, dan hasilnya udah sesuai harapan, asalkan perakitannya sesuai yang tadi saya arahkan. Nah, sekarang udah kencang nih naik turunnya teman-teman. Nih, ini turun, naik. Dia lebih bertenaga sekarang, naik turunnya itu beda dengan yang awal. Itu kalau naik tuh sekarang naiknya juga cepet. Dari sebelah sini juga sama teman-teman. Coba yang dari sini. Nah, itu untuk naiknya juga kenceng, beda dengan yang dari awal sebelum pemasangan relay. Tuh naiknya itu lambat. Nah, jadi ngoprek kita kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Asalkan pemasangan sesuai arahan, nanti hasilnya akan sama seperti punya saya, berjalan dengan normal. Nah, itu mungkin teman-teman tip kali ini. Insya Allah kalau udah dimodif seperti itu, nanti tombol ininya akan awet, yang sebelah kanan juga akan awet. Dan biasanya kendala mobil tua itu seperti itu, tombolnya cepat rusak. Untuk carinya juga lumayan susah, dan kalau ada juga lama. Paling nantinya itu dimodif pakai yang universal, yang tombol biasa ini, yang universal. Cuman kalau sebelum dimodif seperti itu pakai relay, ya tetap aja nanti masalahnya itu rusak lagi. Nah, kalau pengen awet ya dimodif seperti itu. Ini insya Allah bisa seumur hidup teman-teman, bisa lebih awet saklarnya, pintunya juga lebih kencang naik untuk turunnya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ngoprek kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman, agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.